kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari tempat dan arah. Yani meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan arah. Allah tidak butuh kepada tempat dan arah. Dan ini keyakinan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan Rasulullah sallam dan para sahabat Nabi sallam. Dan begitu pun para ulama-ulama mazhab meyakini hal tersebut. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam sebuah kitab Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi, yaitu kitab Al-Farqu Bainal Firaq, halaman 333. Sayyidina Ali mengatakan, kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang sekarang, ya, setelah menciptakan tempat, tetap sebagaimana pada sifatnya yang azali, ya ini ada tanpa tempat. Dan juga kan, innallaha khalaqal arsh idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya arash, makhluk yang besar, paling besar daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan idharan liqudratihi, untuk menunjukkan, menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lizatihi, bukan untuk menempatinya, atau bukan untuk tempat bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, halaman 333. Dan begitu juga seorang tabi'in agung, yaitu Syekh Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam sebuah syarah Ihya Ulumuddin karangan Syekh Murtada Zubaidi, ya, juz 4 halaman 380. Beliau mengatakan, antallah alladzi la yahwika makan. Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Antallahu alladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Dan juga para ulama-ulama, ya, mazhab, ya, ulama-ulama mujtahid, imam-imam mujtahid, sebagaimana Abu Hanifah, beliau mengatakan, yaitu Imam Hanafi, ya, terkenal dengan mazhab Hanafi. Beliau mengatakan dalam kitab Fiqhul Akbar, ya, Fiqhul Akbar, ya, beliau mengatakan halaman 136 sampai 137. Wallahu ta'ala yura fil akhirah. Wallahu ta'ala yura fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak, akan dilihat kelak pada hari kiamat, yaitu di akhirat. Akan dilihat. Wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bil a'yuni ru'usihim. Dan setiap orang-orang mukmin ahli surga akan melihat dengan mata kepala mereka, yaitu melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di surga. Bila tashbihi wala kamiyati wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan orang-orang beriman ahli surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga itu, mereka masing-masing akan melihat daripada Allah Subhanahu bukan sebagai bentuk dan yang berukuran, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak pula di atas, di bawah, di belakang, di depan, di samping kanan ataupun samping kiri. Dan juga beliau mengatakan dalam Fiqhul Absad, beliau mengatakan, qultu ara'aita law qila aina Allah. Aku mengatakan, kata beliau,
tahukah engkau, ya, jika ada orang yang berkata, di mana Allah? Yuqalu lahu, maka jawablah, katakan kepada yang bertanya itu, ya, kana Allah ta'ala wala makan qabla an yakhluqal khalqa wa kana Allah ta'ala walam yakun aina wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Jadi jawablah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan Allah ada tanpa tempat. Dia ada sebelum segala sesuatu, segala makhluk ada. Dan Allah ada tanpa permulaan, sebelum ada tempat. Sebelum ada makhluk dan sebelum segala sesuatu apapun ada, Allah sudah ada. Dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini perkataan daripada Imam Hanafi. Keyakinan daripada Imam Hanafi tentang Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa tempat dan arah. Ini yang keyakinan kita. Wajib kita meyakini tentang hal tersebut. Tentang Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan arah. Dan begitu pun Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Kaukab Al-Azhar, Syarah Fiqhul Akbar, ya, yang disebutkan di dalam kitab tersebut halaman 13. Apa kata Imam Syafi'i? Faslun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la makana lahu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Wad dalilu alaihi huwa anna Allah Ta'ala kana wala makan. Fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihi al makan. La yajuzu alaihi taghayyur fi dhatihi wala tabaddul fi sifatihi wa li'anna man lahu makanun falahu tahtu wa man lahu tahtu yakunu mutanahi al-dhati mahdudan wal mahdud makhluq. Ta'ala Allahu an dhalik علوا كبيرا ولهذا المعنى استحال عليه الزوجة والولد لأن ذلك لا يتم إلا بالمباشرة والاتصال والانفصال. Jadi beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Maka atas ini ialah bahwa dia ada tanpa permulaan dan tempat. Maka setiap menciptakan tempat, dia tetap pada sifatnya azali sebelum dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah Subhanahu wa taala adanya perubahan, baik perubahan pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya. Karena sesuatu yang memiliki tempat, maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk. Dan Allah Maha Suci daripada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. Allah Subhanahu wa taala mustahil padanya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah Subhanahu wa taala adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu, adanya istilah suami, istri dan anak pada hak Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang mustahil. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Kaukab Al-Azhar, Syarah Fiqh Al-Akbar, halaman 13. Dan juga ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara ini, di Indonesia, yang terkenal, ulama besar seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya. Beliau menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau, yaitu Tafsir Al-Munir li Ma'allimit Tanzil, jilid 1 halaman 282.
Beliau mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Ya. Beliau mengatakan menafsirkan ayat ini wal wajibu alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makan wal jihah. Dan kita wajib meyakini secara pasti bahwa Allah Ta'ala maha suci dari tempat dan arah. Ini kata beliau. Ulama yang terkenal keilmuannya, kewaraannya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitupun seorang ulama yang terkenal, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan dalam mukaddimah kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau mengatakan washhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata. Tidak ada suatu baginya. Dia maha suci dari berbentuk, yaitu berjisim, beranggota badan, dan maha suci dari arah, zaman, atau maha suci dari tempat. Maka oleh karena itu, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dan arah. Yani kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Dengan keyakinan ini, maka kita akan selamat dari keyakinan-keyakinan tasbih menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makhluk dan lain sebagainya.